Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvie Laili Fitriani dari kelas 10 PDR. Saya akan menjelaskan tentang sejarah ditemukannya radio dan televisi. Sejarah ditemukannya radio. Pada awal tahun 1890, Enrico Marconi ia menemukan metode transmisi suara tanpa bantuan kabel dengan menciptakan inovasi-inovasi atas dasar peralatan yang diciptakan oleh Henry tersebut. Marconi telah berhasil meningkatkan jarak pancaran gelombang elektromagnet dan mengisinya dengan informasi, sehingga peralatan transmitter dan receiver jutaan tersebut mampu mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa kawat. Itulah awal komunikasi radio. Pada tahun 1925, saat masa pemerintahan Hindia Belanda, Prof. Commons dan Dr. De Groot berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Marlborough, Jawa Barat. Kejadian ini kemudian diikuti dengan berdirinya Batavia Radio Vereniging dan Nirong. Tahun 1930, amatir radio di Indonesia telah membentuk organisasi yang menamakan dirinya Nuvera, yang merupakan organisasi amatir radio pertama di Indonesia. Berdirinya organisasi ini disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1945, tercatat seorang amatir radio bernama Gunawan berhasil menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan perangkat pemancar radio sederhana buatan sendiri. Akhir tahun 1945, sudah ada organisasi yang menamakan dirinya PRI, Persatuan Radio Amatir Indonesia. Banyak para amatir radio muda yang membuat sendiri perangkat radio transceiver yang dipakai untuk berkomunikasi antar pulau. Namun pada tahun 1952, pemerintah mulai represif mengeluarkan ketentuan bahwa pemancar radio amatir dilarang mengudara kecuali pemancar radio milik pemerintah. Kegiatan radio amatir terpaksa dibekukan pada kurun waktu antara tahun 1952 sampai 1965. Pembekuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 yang mengenakan sanksi terhadap mereka yang memiliki radio pemancar tanpa seizin pihak yang berwenang. Tahun 1996, mengudara radio Ampera yang merupakan sarana perjuangan persatuan aksi dalam perjuangan Orde Baru. Pada periode tahun 1966 sampai 1867, di berbagai daerah terbentuklah organisasi-organisasi amatir radio. Pada 9 Juli 1968, berdirilah Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia atau ORARI. Sejarah penyiaran televisi di Indonesia. Sejarah sistem penyiaran televisi di Indonesia dimulai pada 17 Agustus 1962. Hari itu Televisi Republik Indonesia atau TVRI lahir dan pertama kalinya beroperasi menayangkan secara langsung upacara dari kemerdekaan Indonesia ke-17. Siaran itu masih terhitung percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai tanggal 24 Agustus 1962 yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asia Games dari stasiun Gelora Bung Karno. Mulai 12 November 1962, TVRI meluncurkan secara reguler setiap bulan. Pada tanggal 1 Maret 1963, TVRI mulai menayangkan iklan. Seiring dengan ditetapkannya TVRI sebagai televisi berbadan hukum, yayasan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1963. Pada tahun 1981, dengan berbagai alasan politis, TVRI tidak diizinkan lagi menayangkan iklan. Sejalan dengan kepentingan pemerintah dan keinginan rakyat Indonesia yang terbesar di berbagai wilayah agar dapat menerima siaran televisi, maka pada tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit Palapa untuk telekomunikasi dan memulai siaran televisi.
telah mulai mengizinkan televisi swasta beroperasi di Indonesia. Lembaga-lembaga penyiaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada pasal 13 ayat 2 ditegaskan bahwa jasa penyiaran diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta, penyiaran publik, penyiaran komunitas, dan penyiaran berlangganan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.